baik. Terima kasih untuk penyertaanmu selama minggu ini. Sekarang kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang cinta dengan kita. Ayo kita sama-sama naikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengan gerakannya adik-adik. Di waktu kita senang, di waktu kita sedih, Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Mari kita naikkan lagu Yesus Besertaku. Yesus besertaku.
biarlah mau setia mengikuti Tuhan sekarang sampai nanti. Ayo kita adik-adik, kita naikkan pujian seperti wanita. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuntut Allah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi dari awal. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihiku. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menuntut Allah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menuntut Allah, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami, biarlah kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan, biarlah firman itu dapat tumbuh dan dapat berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan hanya dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak hari ini bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah, apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya semua pasti luar biasa, diberkati Tuhan dan selalu bersuka cita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
hanya satu aja loh, tapi banyak. Kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, sedih banget pasti ya. Ujung-ujungnya sakit lagi. Apakah hal yang buruk itu terjadi akibat dari dosanya Ayub? Bukan adik-adik, tapi Tuhan izinkan Ayub mengalami itu semuanya karena Tuhan ingin lihat, membuktikan bahwa Ayub itu adalah seseorang yang setia dengan apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita bagaimana adik-adik? Pernah nggak adik-adik mengalami hal yang buruk? Oh kak, pernah kak, aku pernah sakit. Oke. Apalagi? Kak, aku pernah kehilangan mungkin binatang kesayanganku. Apalagi? Ada banyak hal yang membuat adik-adik mungkin sedih, merasa itu buruk sekali. Atau mungkin juga ada adik-adik seperti ini. Gara-gara ini hari Minggu nih, biasanya kan free nih untuk main game. Atau mungkin juga sekarang juga ada game online ya, ketemu sama teman-teman. Nanti udah gak bisa tatap muka kan, ya udah ketemu di online aja. Terus asik main, udah sore. Terus nanti, kita lanjut lagi malam ya. Malam lanjut lagi, sudah tengah malam. Akibatnya, tidurnya jadi kemalaman. Terus besok paginya bangun telat. Sudah jam 7. Kakak nggak tahu nih, misalnya jam 7.15 sudah harus absen. Buru-buru gitu kan. Setelah itu udah siap-siap nih, ambil laptop kan. Setelah nyalakan laptop, ya baterainya udah low nih, harus di charge dulu. Ambil charger, cari lagi chargernya. Karena buru-buru kan, akhirnya dia udah selesai ngecas nih. Tiba-tiba mati lampu. Aduh bagaimana ini? Ya udah, gimana kalau misalnya pakai handphone aja? Oh, handphone masih bisa. Oke, pakai handphone. Loh, kan wifi-nya nggak bisa. Terus gimana dong? Oh, yaudah pakai kuota. Ya nggak ada kuota. Terus gimana dong? Di rumah nggak ada yang punya kuota. Aduh, pokoknya banyak sekali hal yang bikin shock, bikin kaget gitu kan. Terus habis itu akhirnya udah berhasil masuk ke online kelasnya. Begitu masuk telat, udah telat, dimarahin lagi sama gurunya. Kenapa kamu telat? Berikan 10 alasan. Banyak banget sih Pak. Nah, jadi akhirnya banyak hal membuat kita tuh jadi, aduh, hari ini aku kenapa sih? Udah telat, nggak mati lampu, nggak ada wifi, nggak ada, apalagi nggak ada kuota. Pusing aku gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang pernah adik-adik alami. Sudah dimarahin, terus ada yang bilang apa? Udah jatuh, ketimpa tangga, tangganya banyak pakunya berkarat gitu ya. Wah, macam-macam ya. Itu namanya adalah satu hal buruk yang terjadi, bahkan bisa bertubi-tubi. Kayak terjadi terus dan terus dan terus. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik masih bisa bersuka cita? Ataukah adik-adik sudah memilih untuk sedih, marah, kesel, campur semuanya? Adik-adik pilih yang mana? Kalau seperti Ayub, apapun keadaan dia sedih karena kehilangan semua yang dia miliki. Dia juga sedih, harus mengalami sakit penyakit, tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ayub tahu Tuhan selalu menyertai dia. Kalau kita bagaimana adik-adik? Di saat kita kehilangan seseorang, di saat kita kehilangan sesuatu yang kita sukai atau sayangi, di saat kita itu tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan hati kita, bahkan sesuatu yang tidak terduga, apakah adik-adik bisa tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan? Itu harus adik-adik. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, kalau misalnya kayak Kak Novi di sini, Kak Novi nggak bisa hadir di satu tempat, di satu waktu, di banyak tempat. Misalnya sekarang kakak ada di rumahnya si A, di rumahnya si B, si C dalam waktu yang sama. Tidak bisa, karena aku hanyalah manusia biasa. Nah, tapi Tuhan kita yang luar biasa, dia disebut dengan omnipresent. Omni artinya itu selalu. Kalau misalnya present itu hadir. Jadi Tuhan itu selalu hadir. Dia itu maha hadir. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Biar kakak di sini, adik-adik di rumah yang berbeda, kita percaya Tuhan Yesus ada buat setiap kita yang percaya kepadanya.
jadi adik-adik, kalau ada hal yang buruk terjadi, boleh sedih, tapi jangan sedihnya lama-lama, karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita. Janji Tuhan kepada kisah-kisah yang kita baca di Alkitab, baik itu mungkin Musa, baik itu siapa lagi, Nabi Nuh, kita dengar juga kemarin Ayub, itu akan sama buat setiap kita adik-adik. Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Ingat adik-adik, sesuatu hal yang buruk bisa terjadi mungkin akibat dari ketidakbijaksanaannya kita. Mungkin karena kita kurang mengambil keputusan yang benar, seperti contoh kakak tadi kan, karena kita main game sampai malam, akhirnya kita telat bangun, ya memang udah salahnya kita gitu kan. Tapi kalau misalnya Ayub, dia nggak ada salah loh, malah dibilang dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, tapi diizinkan untuk mengalami hal yang buruk. Apapun keadaan kita, mau baik ataupun buruk, dan apapun akibatnya, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Coba dong adik-adik ikuti kakak bilang, Tuhan bersama kita. Sekali lagi, Tuhan bersama kita. Nah adik-adik, Ayub seorang yang sangat diberkati pada awalnya, disebut kaya raya sehingga hilang semua. Dan karena dia tetap setia, artinya tetap ikut Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap percaya Tuhan, maka ada berkat yang Ayub terima. Sekarang coba kita sama-sama buka Alkitab kita di Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 16. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Keisha, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Luar biasa kan adik-adik? Tadinya ribuan ekor peliharaannya, ratusan ekor kambing, lembu, dan semuanya itu sudah hilang. Bahkan anaknya yang dulu juga ada 10 itu juga semuanya telah mati. Tapi Tuhan kembali memberkati Ayub yang setia dengan berlipat-lipat ganda. Sekarang dia kembali lagi memiliki semuanya karena Tuhan yang memberkati. Nah, ini yang harus kita pegang adik-adik, bahwa kita yang taat dan percaya kepada Tuhan, kita juga akan senantiasa diberkati. Siapa yang mau diberkati, angkat tangannya dan sorakan haleluya. Luar biasa. Sekarang kita sama-sama hafalkan super ayat kita hari ini yang menguatkan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa? Nah, kita baca sama-sama di Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini ayat yang luar biasa adik-adik. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dan Ia tidak akan meninggalkan kita. Inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Oke, luar biasa. Kita ucapkan sekali lagi dengan semangat. Semuanya siap? 3, 2, 1. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sama-sama kita katakan amin. Ayat ini adik-adik adalah pesan Tuhan untuk Musa untuk menguatkan
menguatkan bangsa Israel. Tapi bukan berarti itu hanya untuk di perjanjian lama saja. Tapi itu juga berlaku untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, ingat adik-adik, Tuhan itu yang mengenal kita. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita ikut Tuhan, kita percaya ada berkat yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Sampai hari ini ada banyak berkat yang kita miliki adik-adik. Misalnya, saya masih bernapas dengan segar, saya masih sehat, atau mungkin kemarin yang habis mid semester, nilai saya bagus kak, puji Tuhan. Atau mungkin yang baru dapat berkat lewat papa mamanya, diberikan makanan kesukaan, atau mungkin diberikan mainan kesukaan, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa sebutkan berkat-berkat apa saja yang sudah adik-adik dapatkan, khususnya di minggu ini. Kalau ada, sebutkan. Oke, luar biasa. Nah, kakak percaya ada berkat yang Tuhan selalu sediakan buat kita. Pasti adik-adik tetap setia dalam Tuhan ya. Tetap ikut Tuhan. Seperti salah satu contoh ini. Adik-adik tetap duduk di depan, mungkin pakai TV atau gadgetnya untuk beribadah online. Itu adalah salah satu cara kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kakak sungguh-sungguh bersuka cita juga karena kakak masih bisa terus melayani bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo adik-adik, kalau tadi udah kembali duduk, kakak ajak kembali kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oke? Nah, sekarang tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, menyertai kami, dan selalu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah membuat Tuhan sedih atas semua tingkah laku kami. Tapi kami berjanji Tuhan, kami mau lebih baik lagi, mentaati semua perintah-perintah-Mu Tuhan. Lewat papa mama kami, lewat kakak sekolah minggu kami, dan juga dari otoritas-otoritas yang Tuhan berikan buat kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh terus menjadi pelaku firman Tuhan dan nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk ibadah online hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Maha hadir, ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak di rumah. Tuhan yang memberkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati juga dengan hikmat yang terbaik untuk mereka menjalani pendidikan mereka, setiap studi mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi anak-anak akan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan Kau yang berkati setiap cita-cita masa depan mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka, berkati juga seluruh keluarga mereka dan juga saudara-saudara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Biarpun ibadah kita hanya singkat, tapi ingat, Tuhan Yesus kita selalu punya banyak kisah yang luar biasa. Ada di dalam Alkitab yang bisa adik-adik baca tiap hari. Ingat, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap setia dalam Tuhan, semangat belajar. Ingat, taati papa dan mama. Oh iya ya, jaga juga nih kesehatannya dengan protokol kesehatan kalau adik-adik keluar. Oke, God bless you, bye-bye.